Kita berikan tepuk tangan dengan paduan suara kita yang telah menyumbangkan tembangnya 2 lagu berturut-turut. Hadirin yang saya hormati, ada informasi dari panitia bagaimana kita ingin menyaksikan acara ini melalui Realita TV. Ternyata kendalanya adalah internet. Hadirin, tolong dimatikan dulu internetnya supaya bisa Realita TV bisa diakses di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, setelah kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan juga Hari Pancasila. Hari Pancasila itu tepatnya 18 Agustus 1945 dan sekarang sudah 75 tahun. Hari Pancasila itu 18 Agustus 2020 dan juga Hari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami perlu sampaikan bagi yang belum tahu bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itulah konsep utuh dari Piagam Jakarta yang menjadi konsensus pertama yang dikomandoi oleh Bung Karno dan wakilnya Bung Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suyoso, Profesor Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, dan Alexander Andris Maramis. Oleh karena itulah penguatan Dekrit 5 Juli 59 bahwa Piagam Jakarta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu konsensus nasional kedua 18 Agustus setelah Piagam Jakarta tereduksi 7 kalimatnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah kesepakatan abadi kita hingga detik ini. 75 tahun Pancasila, 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, 75 tahun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tibalah saatnya kita menanti-nanti acara yang kita tunggu-tunggu adalah deklarasi menyelamatkan Indonesia sebagai pertanda pendirian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Didahului oleh pembacaan jati diri kami dan dilanjutkan dengan pembacaan maklumat menyelamatkan Indonesia. Sebelumnya kami mendapatkan informasi Bapak Reformasi Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais telah berhadir juga di tempat ini. Bapak Reformasi Indonesia 1998, ayahanda kita Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais telah berhadir di tempat ini. Juga tadi sudah berhadir Ibu Titi Soeharto, Profesor Dr. Mutia Hatta, Putri Proklamator Muhammad Hatta, dan juga berhadir di sini. Para pembaca kami persilakan. Urutannya. Pengarahnya jangan dihalangi. Saya akan memulai, mohon tenang. Saya akan memulai membacakan jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan
Indonesia kami. Mohon. Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. 1. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. 3. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai dengan konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. 4. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi, afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan. Pandangan dan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. 5. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mempunyai pandangan dan sikap resmi, yaitu yang disepakati secara tertulis oleh Dewan Deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator atau jejaring pendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di pusat, di daerah, dan di luar negeri. 6. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional, menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri. Walau tidak ada hubungan struktural organisatoris, namun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berkewajiban moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu. 7. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan jejaringnya berjuang untuk tujuan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan. 8. Kami bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna. 9. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia membagi struktur organisasi kepada A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis yang dipimpin oleh presidium yang bekerja secara kolektif kolegial memimpin gerakan sesuai jati dirinya. B. Komisi eksekutif terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengkoordinasi divisi-divisi. C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai dengan sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja aksi di bawah koordinasi presidium. D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja aksi sesuai bidangnya masing-masing. 10. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan yang terorganisasi merupakan disiplin ketat dan tegas di bawah kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan. Dilanjutkan. Menyelamatkan Indonesia
dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintah tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, arah, dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mengamati perjalanan kehidupan bangsa dan negara dari pemerintahan ke pemerintah, harus diakui telah terjadi perkembangan dan kemajuan. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi nasional dari cita-cita, dari nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa dewasa ini, dan memperhatikan penyelenggaraan dan tata kelola negara, khususnya pada era pandemi COVID-19. Kami yang terdiri dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang bergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami amat memprihatinkan hal-hal sebagai berikut. Ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk-produk impor, serta telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini antara lain ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri, membanjirnya produk-produk impor, dan terjadinya kontraksi ekonomi minus 5,32%, yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat, menurunnya ketersediaan bahan pangan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, diiringi oleh timpangnya struktur kepemilikan rakyat secara proporsional terhadap sumber daya ekonomi, produksi, dan distribusi. Sebelum COVID-19, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa. Rakyat yang menderita lapar kronis mencapai 22 juta jiwa. Dengan konstruksi ekonomi akibat COVID-19, jumlah dan tingkat penderitaan rakyat miskin serta mereka yang mengalami kelaparan meningkat tajam. Kegagalan ini sesungguhnya telah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Dengan tingginya utang pemerintah, termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melanggengkan kekuasaan, membengkaknya defisit anggaran, defisit perdagangan dan defisit neraca berjalan, investasi korporasi domestik dan asing seringkali menjadi alat untuk ekonomi politik, intervensi, infiltrasi, dan intimidasi. Kondisi ini semakin memburuk akibat adanya pandemi COVID-19 dan ketidakmampuan pemerintah menanggulangi dampak ekonominya. Pengelolaan keuangan, anggaran negara yang buruk juga dibuktikan oleh ambisi membangunnya proyek-proyek mercusuar
infrastruktur dan ibu kota baru. Sementara anggaran penanggulangan krisis dari dana-dana yang merupakan hak orang miskin. Pembangunan ekonomi selama ini. Orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan utang baik luar negeri maupun dalam negeri, serta kecenderungan impor yang dilakukan oleh para mafia telah membuat beban rakyat semakin bertambah, termasuk generasi mendatang yang sejak lahir telah turut serta menanggung utang yang besar. Kecanduan impor telah menghancurkan kedaulatan pangan dan kemandirian industri nasional yang tercermin dari makin merosotnya pembangunan sektor industri manufaktur pada produk domestik bruto. Menghadapi resesi ekonomi yang tengah berlangsung dan potensial melahirkan depresi ekonomi, pemerintah terlihat tidak siap dengan mekanisme pertahanan diri atau self-defense mechanism. Di dalam keadaan demikian, seyogianya pemerintah sebagai pemangku amanat kekuasaan pemerintahan lebih mengutamakan keselamatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika hal ini tidak dilakukan, pemerintah, depresi ekonomi akan meruntuhkan negara dan membawa kapal Indonesia karam. Bangunan politik telah menyimpang dari sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan antara lain mengkristalnya sikap saling tidak percaya. Ia ditimbuni oleh praktek-praktek kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan moral. Kebijakan penyelenggara negara di berbagai bidang tidak berkhidmat bagi kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit ekonomi. Perpu nomor 1 tahun 2020 merupakan bukti nyata eliminasi fungsi DPR dan BPK dan mengamputasi lembaga yudikatif, dan DPR mengkhianati amanat rakyat dengan tindakan bunuh diri. Partai-partai politik dan berpersekongkolan jahat melakukan kejahatan bangsa dan negara. Ini ditunjukkan antara yang melemahkan KPK, Undang-Undang Minerba yang mengusaha, dan RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja yang kaum buruh, masyarakat adat, UMKM, dan koperasi. Undang-undang tersebut memangkas kewenangan pemerintah daerah, merusak lingkungan hidup dengan meniadakan AMDAL dan menggadaikan tanah dan air Indonesia asing. Secara khusus, pemerintah dan DPR cenderung menyimpang dari tunjukkan dengan adanya di Indonesia terjatuh ke titik pragmatisme, oportunisme, transaksionalisme, dan kriminalisme yang berujung pada Pilpres 2019 yang sangat curang dan paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia. Dengan meninggalnya hampir 700 petugas pemilu, demonstrasi usai Pilpres pada bulan Mei 2019 juga merenggut nyawa 10 orang. Selain itu, 465 orang, antaranya anak-anak, dan informasi orang hilang sebanyak 32 orang. Laporan Komnas HAM Oktober 2019. Tingkat global, demokrasi Indonesia saat ini anjlok 16 peringkat dibanding tahun 2016 dan mendapat predikat sebagai negara dengan demokrasi cacat berkinerja paling buruk. Terancamnya kebebasan sipil dan lemahnya keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi menjadi faktor paling menentukan dalam ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif dengan tidak condong untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.